Sekolah di Lampung belum terima juknis dari pemerintah pusat terkait makan bergizi gratis. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung Hendra Putra dan Kepala SMA N10 Bandar Lampung Soeharto. Hendra mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari Disdikbud terkait juknis pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut. Program makan gratis ini kan memang menjadi programnya Pak Prabowo ya. Seperti yang sudah kita pahami juga, mungkin di tingkatan nasional atau di berbagai kesempatan Pak Prabowo kan sudah menindaklanjuti, sudah membentuk ada Badan Gizi Nasional untuk menangani itu, kemudian sudah menyampaikan arahan-arahan begitu. Tapi karena ini menyangkut program nasional, tentunya tidak bisa langsung serta-merta begitu, pasti akan ada prosesnya, dan prosesnya mungkin akan agak panjang begitu. Nah, jadi secara politik mungkin sudah diluncurkan gitu ya, tetapi secara realistis kita masih harus menunggu arahan-arahan begitu. Nah, sampai hari ini kami belum mendapatkan arahan yang spesifik dari Dinas Pendidikan. Kami baru mendengar saja dari media-media, termasuk ada beberapa orang gitu ya, atau beberapa rekanan yang datang ke sini sudah menanya-nanyakan SMA 2 menggunakan catering mana dan lain-lain, sehingga itu belum bisa kami jawab. Kami masih menunggu penjelasan secara resmi dari pihak dinas, formulasinya seperti apa. Tetapi kalau ditanyakan kesiapan, bentuknya seperti apapun, insya Allah kita siap begitu. Karena ini kan kalau makan gratis ini kan artinya kan kita diberi orang makan gratis gitu. Ya, kita orang banyak kayak gini kan ya langsung bisa kita terima, alhamdulillah kan itu. Nah, tapi formulasinya mau seperti apa ini belum tahu. Apakah memang sudah ada badan-badan tertentu yang ditugasi misalnya untuk berkoordinasi dengan pihak catering gitu. Kemudian ada badan-badan tertentu misalnya diminta untuk menyiapkan antar dan jemputnya. Ini kita belum punya atau belum sampai di situ. Nah, jadi artinya bahwa terakhir ini baru pada batas menanyakan jumlah siswa SMA 2 ada berapa kan gitu, gurunya ada berapa gitu. Nah, untuk informasi seperti itu sebenarnya kementerian itu kan punya. Kita kan ada Dapodik kan, dibuka saja Dapodik itu kan cukup jelas. SMA 2 itu gurunya berapa gitu, kemudian siswanya ada berapa. Nah, kemudian kalau memang nanti sudah mau dijalankan, ya sekali lagi kami belum paham apakah nanti ada pihak catering langsung ngantarkan ke tempat kami atau seperti apa. Ini belum bisa kami jawab secara tegas gitu ya, karena memang belum ada begitu. Tapi misalnya program ini mau dijalankan, kami menafsirkannya secara sederhana, kami akan mendapatkan mungkin suplai makanan misalnya, ya tinggal kami bantu untuk mendistribusikan ke siswa begitu. Tapi kalau seandainya merasakan manfaatnya itu begitu, mungkin dikembangkan lagi gitu. Kalau misalnya nanti bicara masalah anggaran ada keterbatasan, bisa jadi program itu hanya diarahkan untuk daerah-daerah yang tertentu begitu. Untuk lokus kita kan belum tahu, karena kan mesti setiap kabupaten kota ada lokusnya, ada tempat yang dijadikan semacam piloting project. Kita menunggu saja dari pemerintah apa yang nanti bisa dilakukan oleh sekolah, yang bisa dikerjakan oleh sekolah kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Baca informasi dari media, informasi dari TV. Saya kira kita nunggu kalau memang nanti program itu menyasar anak-anak SMA. Tapi kalaupun tidak menyasar anak-anak SMA, kami memang sudah merencanakan. Artinya adalah untuk mengedukasi anak-anak untuk makan bergizi itu perlu kita lakukan. Ya, saya kira memang semua anak mungkin sudah makan lah di rumah gitu ya. Tapi gizi, makanan sehat gizi itu yang seperti apa, makanan bergizi yang seperti apa itu anak-anak kita edukasi, karena selama ini kan kita tahu bahwa anak-anak itu makan tapi dia tidak memperhatikan kebutuhan tubuhnya gitu. Ya, banyak yang makan junk food, makan fast food, ya makanan yang setiap hari hampir tidak berganti menunya, ya sayur, buah
itu penting bagi tubuh dan dibutuhkan dan wajib dikonsumsi oleh kita gitu.